أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdu syakirin, hamdan na'imin, hamdu yakin wa kafi masida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim. Anak-anakku sekalian, marilah pada kesempatan hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah karena kita masih diberi kesehatan, diberi kesabaran, diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, keluarga kita semuanya di rumah, guru-guru kita di sekolah juga mudah-mudahan oleh Allah akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Pak Ahmadi akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan penyembelihan atau lebih dikenal dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Yang spesifik lagi kita akan bahasnya di penyembelihan hewannya sesuai dengan syariat Islam. Tapi sebelum kita menyampaikan hal ini, perlu saya mengingatkan bahwa Idul Adha tahun ini jatuh pada tanggal 31 Juli pada hari Jumat besok 2020. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita 2 hari sebelumnya mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari Allah. Amin, Allahumma amin. Penyembelihan hewan dalam syariat Islam akan kita bahas 2. Yang pertama terkait dengan ketentuan penyembelihan dalam Islam, yang kedua tata cara penyembelihan hewan. Apa saja ketentuannya? Yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih. Ada 4 hal. 1. Islam, berarti selain Islam tidak halal, tidak sah hukumnya ketika selain Islam diminta pertolongannya untuk menyembelih hewan, yang mana hewan itu diperuntukkan untuk orang Islam. Kemudian yang kedua, baligh dan berakal. Baligh itu berarti sudah dewasa, punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah perintah Allah. Kemudian berakal artinya jasmani rohaninya sehat, tidak dalam posisi gila. Yang ketiga, sengaja melakukan untuk kurban, sengaja untuk melakukan penyembelihan. Kemudian yang keempat, membaca basmalah. Ketentuan hewan yang akan disembelih yang pertama adalah posisinya hidup. Kenapa harus hidup? Karena dilarang dalam Islam memakai bangkai. Jika posisi hewannya itu sudah meninggal dunia atau mati, maka kategorinya dalam Islam itu haram untuk dimakan. Kemudian yang kedua, halal dalam segi hewannya halal, kemudian memperolehnya juga halal, kemudian yang memprosesnya juga nanti dalam posisi halal juga sehingga sah hukumnya. Yang ketiga, ketentuan alat penyembelihan. Jelasnya alatnya harus tajam. Kemudian dilarang menggunakan kuku dan gigi karena ini termasuk dalam benda tumpul, meskipun bisa dipakai untuk memotong alat-alat yang sifatnya ringan ya. Memotong alat-alat yang sifatnya ringan ini tidak, tapi dilarang, haram hukumnya menggunakan ini. Kemudian ketentuan penyembelihan, yang pertama adalah memotong tenggorokan atau bawah leher, yang kedua saluran makanan, pernapasan dan urat itu terpotong semua, termasuk nadinya itu juga terputus. Dikhawatirkan apabila ini tidak terputus, maka nanti hewannya akan lama matinya, sehingga bisa dikategorikan ini penyiksaan terhadap hewan, maka haram hukumnya. Maka dianjurkan alatnya harus tajam sehingga sekali potong ini sudah terputus. Tata cara penyembelihan hewan itu terbagi menjadi dua. Ada penyembelihan hewan yang dilakukan secara tradisional,
kemudian ada penyembelihan hewan yang dilakukan secara sudah modern ya, sudah menggunakan mekanik. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Secara tradisional, 1. Menyiapkan lubang di tanah, mengasuh pisau hingga tajam. 3. Masang tirai antar hewan. Hewan dihadapkan kiblat, berniat menyembelih, dan membaca basmalah, sholawat, dan takbir 3 kali. Menyiapkan lubang di tanah ini diperuntukkan apabila sudah menyembelih, maka aliran darahnya langsung menuju ke tanah yang di lubang tadi, hingga baunya tidak menyengat keluar. Mengasah pisau hingga tajam diperuntukkan apabila untuk memotong hewan kurbannya lebih cepat. Memasang tirai antar hewan itu dikhawatirkan nanti ketika ini dikumpulkan dengan hewan-hewan yang lain, hewan kurban yang lain, dikhawatirkan stres sehingga bisa brutal dan lain sebagainya. Hewan dihadapkan kiblat, berniat menyembelih, membaca basmalah, sholawat, dan takbir 3 kali. Sedangkan tata cara penyembelihan hewan secara mekanik atau secara menggunakan mesin, yang pertama harus matikan mesin dalam kondisi baik, kemudian menghidupkan mesin. Yang ketiga, menyiapkan hewan yang hendak disembelih, membaca basmalah, sholawat, dan takbir 3 kali saat menjalankan mesin. Ini yang harus diperhatikan dalam syariat Islam. Jadi meskipun menggunakan peralatan yang canggih, tetap harus membaca basmalah, sholawat, dan takbir 3 kali saat menjalankan mesin, dan dipastikan peralatan yang digunakan juga kondisinya bersih, tajam, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di YouTube itu beredar berbagai macam proses penyembelihan hewan yang tidak syar'i, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi langsung potong dan lain sebagainya, mengerikan sekali kalau di YouTube itu ya. Kalau dalam Islam maka diatur sedemikian rupa sehingga ini betul-betul halal dan bersih untuk dikonsumsi. Langsung ke kurban. Kita akan membahas tentang kurban. Kurban itu apa sih makna dalil dan kurban itu? Ketentuan dan syarat kurban. Ada orang yang berkurban, binatang yang dikurbankan, waktu penyembelihan, sunnah kurban, kemudian pembagian daging kurban. Yang terakhir, hikmah ketika melaksanakan kurban. Ini yang harus kalian cari. Ini materi ini. Orang yang berkurban itu syaratnya seperti apa, binatang yang dikurbankan itu seperti apa, waktu penyembelihan itu seperti apa, dan sunnah kurbannya itu juga seperti apa, serta pembagian daging kurbannya itu seperti apa. Ini yang perlu kalian cari nanti materi ini, jadi digunakan untuk materi pembelajaran juga, sehingga nanti kalian juga tahu dengan sendirinya apa sih yang dimaksud dengan kurban dan sebagainya. Saya akan menyampaikan tips memilih hewan kurban. Ini ada di link YouTube ini. Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, memilih hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam wajib dilakukan. Namun tidak semua orang mengetahui bagaimana ciri hewan ternak yang layak disembelih pada hari raya Idul Adha. Nah, berikut ini tips memilih hewan kurban yang sesuai syariat Islam. Tips ini dibagikan oleh Bagus Juni Ahadi, seorang instruktur peternakan dari salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ciri hewan ternak yang sudah layak dikurbankan, giginya harus sudah mengalami poel atau sudah ada pergantian gigi seri ke gigi tetap. Salah satu cirinya gigi terlihat mengecil di bagian bawah atau telah keropos. Sedangkan untuk gigi yang masih belum poel, terlihat masih dalam keadaan bersih dan rapi. Untuk sapi yang telah mengalami gigi poel, biasanya usia 1,5 tahun, sedangkan kambing atau domba usia 1 tahun. Selain itu, hewan kurban harus sehat. Hewan ternak yang sehat terlihat lincah, mata bersinar, hidung selalu basah, kulit atau bulunya tidak kering, dan rambut bulu tidak mudah dicabut atau rontok. Poel itu pergantian gigi dari gigi susu itu tadi, gigi seri tadi itu, pada gigi seri itu ada gigi susu. Gigi seri itu gigi depan. Ya. Dari gigi susu ke gigi tetap, itu pergantian. Setiap pergantian biasanya muncul langsung sepasang berarti ada 2 gigi kiri kanan. Lama-lama dari poel kalau udah tua dia aus mengalami pengausan, lama-lama mengecil giginya, habis aus.
Pemilihan hewan kurban wajib dilakukan karena tidak semua pedagang hewan menjual ternaknya yang sudah dewasa atau layak dikurbankan. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Demikianlah anak-anakku sekalian pembahasan terkait dengan hewan kurban. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.